Jadi saya makan nasi tuh cuman hanya di konten. Oh, oh, oke. Bener. Jadi saya makan nasi, makan mie, itu cuman hanya bikin konten. Setelah itu hari kebiasaan saya nggak makan nasi. Jadi biasanya makan? Makan roti, serat, protein. Makanya disuruh. Aslinya awalnya saya ini anatomi tubuh saya ini gemuk. Karena Dulu karena di berkutat dengan dapur. makanan ya, Nah, benar. jadi awal berat badan saya itu 81 kilo. Aku 81 sekarang kilo. 88. 81 dengan tinggi badan 160. Bisa ngebayangin Oh, nggak? bantek berarti ya. Bantet melebar ke samping, Lewat bukan tinggi ke atas. tubuh tuh ke atas bukan ke samping. Eh, Iya, iya, ya, iya. jadi setelah itu mulai diet, ya kan. Hmm. Sebelum bikin vlog kuliner, Oh. mulai diet, masak, makan juga mulai dijaga kan, makan mulai dijaga. Ya, cuman yang dikonsumsi serat, protein, sama karbo nggak sebanyak, kecil karbonya. Oh gitu. Jadi cuman banyakin protein sama serat. Oh bisa ini ku ikutin ini. Iya. Tapi kenyang gak sih kayak gitu? Karena kan kita orang Indonesia nggak makan nasi nggak kenyang. Jadi gini, kenyangnya makan sayur sama kenyangnya makan nasi itu beda. Oke. Kalau kenyang makan sayur itu lebih mudah proses pencernaannya daripada kita makan nasi. Oke. Jadi kalau kita bagus itu sebenarnya kenyang makan sayur daripada makan nasi. Jadi makanya kalau untuk pertama awal mulai diet, makan nasi itu kalau bisa sedikit aja. Mungkin 1 centong itu separuh. Biasanya kita makan nasi 1 centong, kita bagi separuh. Untuk awal mula, Oke. sayurnya banyakin. Sayurnya banyakin. Misalnya lauknya ayam, ayamnya kita pilih bagian dada. Bagian dada. Nah, telur kalau bisa jangan digoreng, kalau bisa direbus. Oh. Rebus kasih 2 biji. Pasti lebih kenyang. Terus kalau untuk pola makannya, wah itu jadi ngomongin pola makan ya. Jadi pola Kemana-mana ya, nggak apa-apa ya. Sesuai dengan Oh ya, kita kembali ke basic saya kan. basic. Kita Nah, kembali back to basic ya. Jadi kalau memang sebenarnya yang dilihat itu sebenarnya sih dari kalori yang masuk dalam tubuh dan kalori yang kita keluarkan. Yang kita seperti itu. Jadi kita ya harus tahu ininya juga sih, komposisinya makanan ya kan. Komposisinya makanan yang kita makan apa gitu. Jadi sih kalau untuk pola makan sebenarnya kalau kita mau diet harus berlapar-lapar itu sebenarnya salah. Oh, Kalau menurut salah saya. ya? Karena kalau bilangnya si Dedi ya, Om Dedi, dia dietnya kan dengan cara OCD itu. ya OCD. Makan banyak setelah itu puasa gitu ya. Iya. Nah, kalau saya enggak. Kalau saya enggak begitu. Jadi kalau menurut saya kalau begitu menyiksa diri. Pasti kita pasti collab terus kita pasti lemes bawaannya. Benar. Pasti lemes karena bawaannya pengen makan gitu. Jadi kalau saya sarankan kalau pagi bangun tidur itu biasakan minum air putih. Oke. Pagi minum air putih, setelah itu bawa olahraga kecil dulu. Kalau untuk nggak bisa intens yang tinggi, yang ringan dulu. Jalan cepat, jalan santai, jalan cepat, jalan santai. Ya kalau misalnya nggak bisa 1 jam, 30 menit dulu untuk awal permulaan. Tapi kalau sudah mulai normal, minimal 1 jam olahraga dalam 1 hari. Minimal 1 jam dalam 1 hari. Nah, setelah pulang dari olahraga, baru kita minum seperti kayak energen dulu. Kalau nggak makan pisang, buah-buahan. Jangan makan berat. Makan cemilan aja. Pisang, oatmeal, terus susu atau enggak energen yang begitu-begitulah. Nanti kalau udah siang baru kita makan berat. Makan beratnya juga dikontrol, jangan nasinya sebakul. Nasinya sebakul ya percuma aja gitu tadi paginya olahraga ya Iya, kan benar. Jadi kalau udah siang ya nasinya biasa 1 centong kasih setengah, terus sayurnya banyakin, misalnya oseng-oseng toge, oseng-oseng kacang panjang atau sayur bening atau sayur sop gitu, banyakin sayurnya. Banyakin sayurnya kayak kol, wortel, kentang itu kan banyak tuh. Ya. Banyakin sayur, terus ayamnya digoreng nggak apa-apa. Ayam tuh digoreng nggak apa-apa, ayam goreng biasa. Tapi setelah itu kan ya minyaknya ditirisin lah, jangan terlalu banyak banget. Oke. Halo. Halo. Di mana? Aku lagi di tempat teman di daerah Daksa. Di warung. Lain di Daksa. Mana itu? Daerah mana ya? Batakan. Gimana itu? Batakan. Dari mana? Batakan. Kenapa, Om? Ini ada duit tuh 150 besok aja. Besok aja sudah di set. Duitmu 150 nih. Iya, di set aja. Besok aja. Iya, Om. Iya. Lumayan. Iya, Om. Bisa. Ya.
terpotong lagi. Jadi itu koordinator tower. Oh gitu. Iya, koordinator tower. Jadi kalau di tower itu ya banyak apanya ya? Banyak rezekinya sih. Iya bener. Makanya sampai berpindah alih. Ah, Nah, kita lanjut lagi ya. lanjut baik tadi lagi, tentang baik lagi ya. diet. Oh, iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya siang tuh makannya seperti itu tadi saya bilang nasinya kalau nggak bisa ngindari nasi separuh dulu karena jujur ya sebenarnya nasi itu nggak bagus bagi tubuh. Iya karena gulanya tinggi juga ya. Gulanya tinggi. Pengidap diabetes juga nggak bagus makan nasi, benar nggak? Betul. Nanti saya liatin foto saya waktu gemuk before afternya ada. Nanti kita tampilin. Ya. Jadi untuk pertama kali untuk menghindari nasi, saya nggak makan nasi. Jadi saya makan nasi itu cuma hanya di konten. Oh, oke. Bener. Jadi saya makan nasi, makan mie itu cuma hanya bikin konten. Setelah itu hari kebiasaan saya nggak makan nasi. Jadi biasanya Makan roti, serat, protein. Roti dapat. Seratnya dari sayur. Proteinnya berarti dari telur dan ayam dada. Telur dan ayam. Nah, dada bagian dada ya? Sembarang dada atau paha sembarang. Itunya itu dibakar atau digoreng ya terserah lah. Setidaknya minyaknya ditirisin gitu. Oke. Dan saya juga yang pertama saya ngindarin namanya makan malam. Oh, jadi makan malam enggak? Jam 10 ke atas itu saya nggak makan sudah. Itu jam 9 ke atas saya nggak makan. Tapi kalau misalnya saya harus bikin kuliner malam jam 1 kayak yang di nasi kuning Gunung Malang tahu yang samping SD. Ya saya harus makan. Saya makan nasi tapi itu. Kan enggak setiap hari ya. Karena enggak setiap hari. Bener. Setelah itu juga habis makan besok paginya saya bawa lari, bawa jogging. Oh iya benar. Contoh aja kayak Tan Boykun deh. Tan Boykun makan banyak kok enggak gendut-gendut. Iya. Dia kan olahraga juga. Seperti itu. Ini berarti kalau orang diet itu juga kelihatannya terlihat muda gitu ya. Iya, karena katanya kalau orang olahraga itu lebih muda 10 tahun. Benar. Tadi aku pas kamu datang ke sini tuh kayaknya masih bocah deh. Ternyata umurnya lebih tua. Padahal udah hitam ya, udah hangit ini kena matahari. Kan anak zaman sekarang kan hitam-hitam. Iya. Dan sekolah mainannya di luar terus kan. Jadi seperti itu. Nah, habis setelah siang kita makan siang seperti itu. Nanti kalau misalkan kadang kita lapar nih, karena sayur sama telur itu kan mudah banget ya lapar lagi karena sedikit ya. Benar. Orang Indonesia kan udah makan nasi kayaknya belum dibilang makan ya. Itulah. Iya kan. Jadi kadang kalau kita masuk untuk awal permulaan, jadi nanti jam 2, jam 3 itu nanti pasti lapar lagi. Benar. Nah, lapar itu kita selingin dengan yang namanya cemilan. Seperti buah contohnya. Oh, bukan cemilan jajan ya? Nah, bukan. Jangan cemilannya itu Sanggar, ote-ote, tahu isi waduh. Oh, itu cemilan 1000 umat. Itu sama aja bohong ya. Iya. Jadi kalau misalnya lapar nih, saya sering tuh kadang di kulkas itu saya siapin tuh kayak apel, terus ada pisang juga. Saya taruh itu pisang, karena pisang tuh mengenyangkan. Iya benar, kata orang sih kayak gitu. Kadang pepaya. Jadi saya kelabui dengan itu perut saya. Jadi perut saya ini, jadi kita apa ya? Kayak kita bodohi gitu. Kita bodohi. Jadi perut saya lapar, saya bodohi dengan buah. Saya masukin buah. Baru minum banyak-banyak. Jadi saya lebih banyak minum ya. Saya misalnya kalau lapar nih, saya biasa minum air putih dulu. Mungkin karena haus, jadi saya lapar. Minum air putih. Hilang laparnya. Nanti kalau misalnya lapar lagi, minum air putih lagi. Kalau misalnya masih lapar, berarti benar-benar mau masuk buah. Jadi saya masuk buah, makan buah. Nanti setelah makan buah, nanti sekitar sore jam 6, jam 7 itu pasti lapar lagi kan. Ya makan lah, bikin capcay kah, sayuran. Sayur gitu. tetap Ya. Sayur. Kalau nggak selingin sama namanya roti. Oke. Roti itu juga saya beli biasanya roti gandum. Tapi kalau kita yang sudah sebesar ini itu masih bisa berubah ya? Bisa. Masih bisa? Bisa. Karena kan banyak yang mitos sudah nggak bisa lah kamu, walaupun diet juga nggak bakalan bisa gitu. Bisa. Sebenarnya dietnya yang benar, bukan diet yang salah. Oke. Jadi diet yang benar itu sebenarnya berapa kalori yang kita masuk dan berapa kalori yang kita keluarkan. Nah, seperti itu. Harus seimbang atau? Ya, harus seimbang. Jadi kalau untuk pertama 1 hari sekali olahraga, seminggu libur sekali untuk pertama kali. Tapi kalau sudah kita udah terbiasa, saya bisa sehari itu bisa 2 kali saya olahraga. Berarti olahraga bebas aja olahraganya ya? Atau kalau bagus itu sebenarnya, kalau yang bagus itu sebenarnya olahraga yang paling bagus sehat itu lebih cepat itu sebenarnya lari. Kalau untuk orang yang benar-benar gendut loh ya. Nah, tapi kalau orang yang dari kurus mau gemukin badan, itu kalau bisa jangan lari. Kalau menurut saya, dia lebih bagus fitness, nge-gym. Karena kalau dia lari dia bakal susut badannya. Tapi kalau dia nge-gym, dia naikin massa ototnya. Jadi dia gemuknya bukan gemuk berair, berlemak ya. Dia gemuk yang kencang, berisi badannya. Seperti itu lebih bagus, lebih ideal, lebih proporsional badannya. Berarti aku lari. Oke. Sebenarnya orang gemuk itu 2 kali kerja. Orang gemuk tuh 2 kali kerja. Yang pertama ngurusin badan namanya cutting.
Setelah itu dia baru bulking. Bikin Yes. definisi otot. Nah, contohnya kayak cutting kan, kita bakar lemak-lemak dalam tubuh ini. Oh ya, karena masih menggelambir kan gitu. Menggelambir yang mulai dari dada ya. Ah. Tete itu seperti kayak man bobs. Iya. Ada penyakit namanya man bobs kan. Kalau sudah begitu itu berarti sudah obesitas kan, udah kegemukan man bobs. Dadanya sudah nggak bidang. Terus perut juga sudah, apalagi pinggang ya kan, sama di perut belakang itu. Perut ini Itu mulai karena itu yang paling cepat naik, sama di paha itu biasanya lebih banget, lebih gede. Saya pingin ukuran celana itu dulu waktu gemuk itu 36. Oh, sama dong berarti ya. 36 saya pakai celana itu. Sekarang udah pakai celana itu 28. Berapa lama prosesnya? Proses awal dulu itu saya olahraga 3 bulan dari 81, 3 bulan jogging lari. Saya turun jadi 61 kilo. Itu pagi sore atau enggak? Itu tiap pagi aja lari. Kalau nggak bisa pagi, kadang sore lari. berapa durasinya? Durasinya pertama itu 30 menit. 30 Setelah menit. itu naik 40 menit. Setelah itu 1 jam. Itu berarti non stop larinya? Ya kadang sebenarnya sih kalau mau lebih cepat turun, jadi bukan lari kencang terus itu enggak. Jadi ada intensnya. Jadi kita atur. Misalnya nih 4 menit jalan. 2 menitnya lari, 2 menitnya jalan cepat. Nanti kembali lagi ke awal. 4 menitnya jalan. Jadi diselang-seling. Itu lebih cepat sih. Karena saya pernah baca artikelnya Denny Santoso, kalau mau lebih cepat itu lari tuh diselang-seling. Kecepatannya dia bilang gitu, diatur. Soalnya kalau kita lari terus laju terus rata itu ngatur fisik sebenarnya. Itu fisik kan. Fisik kita ngatur fisik. Tapi kalau mau bakar lemak itu harus diselang-seling intensnya. Kita lari itu kadang lari, jalan santai, jalan cepat gitu, diselang-seling. Sampai durasi 1 jam. Nanti kalau sudah bisa sehari sekali olahraga, aku biasa sih kalau sudah kita terbiasa pagi lari, sorenya atau malam tuh nge-gym. Biasa begitu. Itu lebih cepat banget. Kita ngebakar lemak tapi kita ngebentuk badan. Nah, kadang ada orang aku pengen kurus doang, aku pengen kurus. Nanti kalau kamu udah kurus, pasti minder, badan kamu cuma kurus kerempeng. Tapi nggak berisi, ya kan? Begitu. Jadi lebih bagus itu sebenarnya kurus tapi berisi. Badan proporsional. Oke. Kita akan coba. Keren banget ya. Semangat ya kan. Saya ini sebenarnya memotivasi teman-teman yang gendut-gendut. Teman saya banyak yang gendut-gendut. Saya bilang. Makanya saya punya teman itu namanya saya panggil tuh mereka semua gendut. Ndut, mana ndut? Karena dengan panggilan seperti itu supaya mereka itu pengen, masa kamu nggak bisa? Saya belum bisa kurus. Masa kamu nggak bisa? Saya selalu bilang saya selalu nggak panggil dia nama. Namanya Asril, namanya Vicky, saya panggil dia selalu gendut. Ndut, dibuatnya kalau yang nonton ya. Saya panggil ndut. Saya panggil ndut. Apa kamu manggil ndut? Kamu lah udah kurus-kurus, gue bilang. Kamu udah pengen gak kurus kayak saya? Kamu nyaman kan dengan tubuh kamu seperti ini? Beratnya sudah 100 kilo lebih loh. Teman saya 115, yang satunya 117, ya satunya itu sekitar 150-an berat. Kan masih muda semua ya? Masih muda, umurnya di bawah saya semua. Masih muda, masih kepala 2 semua. Wow. Saya bilang, ini foto saya masih gemuk. Masa kamu gak bisa kurus kayak saya? Saya lo bisa. Kurus itu sehat, ya kan? Hidup sehat lah, aku bilang. Bisa kamu. Aku dulu terakhir kali berat badan 50 itu semester 2 kuliah itu tahun 2009. Berarti sudah 10 tahun aku menggemuk ini kayaknya. Kayak berarti susunya cocok. Oh iya, aku habis nikah tambah gemuk lagi ya. Nah, bener. Itu sebenarnya godaannya. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah nikah, kita biasa sibuk dengan pekerjaan kan. Sibuk dengan kerja. Akhirnya apa? Kita nggak mikir untuk olahraga sudah. Iya bener. Kita pulang udah kerja capek, terus juga ada anak ya kan. Ada pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan, kadang seperti itu kan. Jadinya ya mau olahraga itu juga udah nggak kepikiran lagi mau olahraga karena sudah kita pulang ada anak sudah pasti sibuk dengan kita, terus pekerjaan rumah lagi harus kita bantu ya kan begini. Iya benar. Jadi udah nggak sibuk dong lagi mau olahraga, nanti anak ngikut atau gimana ya kan, pasti bingung kan mau ditinggalkan seperti itu. Sebenarnya sih kalau mau lebih mudah ya sebenarnya tinggal ngatur waktunya aja sih. Jadi kalau bagus itu sebenarnya sih jangan begadang. Pagi bangun setelah sholat subuh atau yang Islam kan. Pagi subuh jam-jam 5:30 udah mulai olahraga. 5:30 kan anak masih tidur. Iya benar. Kita bisa olahraga. Sebenarnya tinggal ngatur jadwal waktunya aja sih. Sebenarnya musuh terbesar dalam hidup kita itu sebenarnya apa? Malas. Melawan rasa malas. Iya kan? Iya. Itu benar. Itu yang susah itu. Itu malas itu yang paling kita susah. Itu habit paling susah dihilangkan. Makanya sebenarnya apalagi kalau mau diet ya, itu benar-benar melawan rasa malas. Kita lagi enak-enak tidur kan. Aduh, enak banget tidur nih. Baru harus bangun, harus lari tuh kayaknya. Wih.
Bener-bener kayak, weh, nggak bisa dibayangkan itu kayaknya. Nanti ngerasakan lah bagaimana bangun tidur pagi harus siap-siap untuk olahraga lari itu kayaknya, wih berat banget, sumpah berat banget. Terus kalau untuk lari nih, bagusnya kalau kita di awal pemula ini pakai alas kaki atau enggak? Ya pakai sepatu lah. Pakai Kita sepatu. kalau lari jauh, kalau misalnya bisa nggak sih kita larinya cuma kayak di dalam rumah atau cuma misalnya di depan gang gitu? Kalau mau di dalam rumah atau di depan gang, mending pakai skipping aja. Oh, skip Iya, ya. pakai skipping aja. Skipping kalau menurut saya ya hitung pakai perlompatan aja dulu. Untuk berapa lompat istirahat, berapa lompatan istirahat. Mungkin sekitar 50 lompatan istirahat. Karena skipping itu olahraga intens tinggi. Capek banget. Capek banget. Capek banget. Kita skipping itu berapa ya? Pokoknya sekitar 20 menit ke 30 menit itu tuh bakar kalori itu sekitar 500-an kalori. Besar dia, lebih besar daripada jogging, lari. Skipping itu lebih besar bakar kalorinya. Kalau saya skipping bisa sampai 1 jam. Wih. Iya, saya skipping bisa sampai 1 jam. Sekarang saya lari. Kan saya tinggal di Marconi. Di Marconi itu di Samsat. Saya lari sampai Gunung Patra. Jauh ya? Gunung Patra balik itu 8,5 kilo. Iya, jauh. Sudah ya? saya ukur pakai running itu. Balik sampai ke Marconi lagi rumah 8,5 kilo. Setelah itu sekitar saya lari itu 45 menit, 47 menit. Sekitar itu Iya, ya. 47 menit balik. Setelah itu saya skipping 20 menit. Saya habiskan 1 jam tenaga berarti. saya di skipping itu. Jadi sampai failure. Failure. Jadi olahraga. Itu kalau sudah yang udah terbiasa, tapi kalau belum biasa jangan dulu coba. Pingsan nanti. Karena beberapa teman sih pernah ngajakin saya jogging kan. Dia merasa saya kuat main futsal, saya kuat olahraga gini kan. Ngajakin jogging. Baru lari sekitar 4 kilo 5 kilo udah stop dia. Bergetar kakinya. Napasnya sudah bengek. Karena lari itu benar-benar melelahkan. Iya, beda lah kalau main futsal kan bolak-balik situ aja kan. Iya, beda sama lari. Terasa, iya. Beda sama lari. Ya juga saya jadi cinta dengan olahraga lari itu ya karena pengen kurus awalnya. Saya niatin memang karena semenjak pas saya gemuk itu berenangan di Regensi sama teman-teman kerja berenangan, terus mereka ngerekam kan video-video gitu, ngerekam. Setelah itu udah sampai di kerjaan, dikasih lihat mana videonya mana, coba lihat. Nonton di laptop nih, lihat kan, buset badan gua kayak babi. mulai saat itu saya bilang aku harus kurus. Iya, langsung begitu. Karena bayangin ya, tempat publik loh. Iya. Balikpapan Regensi kan kolam renang umum ya. Bener. Hari Minggu weekend banyak orang. Terus di situ cuman saya pakai celana pendek, celana bola, ya kan, celana renang itu. Nggak pakai baju, lari sana lari sini, main water boom itu, jebur-jebur. Sampai sini kok pede banget gue. Badan kayak babi, pede banget ya kan. Gila gue lah. Udah habis pikir saya. Semenjak saya lihat video yang itu, teman ngerekam itu sebotol foto-foto kan, saya bilang, mulai detik ini saya harus kurus. Langsung lihat dari hati begitu. Wah, segitunya ya sampai merasa diri sendiri jadi babi ya. Iya, sampai nggak habis pikir ya, ya Allah. Segitunya badan. Tapi karena saya melihat video saya, melihat foto-foto saya waktu di kolam renang tuh, mulai detik ini saya niatkan dalam hati, saya pengen kurus. Seperti itu. Sampai sempat olahraga itu baru 2 minggu 3 minggu ngerasain ya Allah capek banget sampai failure ya. Kita nggak biasa ya dengan kebiasaan kita yang nyaman, terus kita bikin dengan kebiasaan yang olahraga yang rutin, pola makan diatur, semua serba diatur. Sebenarnya melawan rasa malas kita itu yang bikin kita berat sebenarnya. Jadinya benar-benar luar biasa. Tapi setelah 3 bulan saya temukan hasilnya. Ya seperti ini hasilnya. Bangga jadi. Ya jadi bangga sih. Jadi kalau teman-teman tuh biasanya ngajakin berenang, saya juga ngajakin berenang. Ayo berenangan yuk, ayo berenang. Dengan pede dengan bangga gitu kan, ngajakin berenang. Dulu itu setelah tahu badan saya gemuk begitu, saya nggak mau diajakin berenang gitu, malu dengan badan saya yang tubuh gemuk seperti ini. Iya. Berarti yang pertama kita juga harus punya rasa malu yang bisa memotivasi hidup kita juga ya. Nah, jadi lebih baik. Oke deh Kak, untuk penutup nih. Wah, keren banget ya hari ini. Sangat melelahkan. Hari ini juga sangat keren ya pembahasan kita pada malam hari ini. Ini malam loh sudah guys. Malam banget. Malam hari ini juga kasih nanti Bangnya pulangnya kemalaman. Kita kasih kata-kata motivasi deh buat teman-teman yang sedang mendengarkan. Yang pertama, kita harus mencoba melawan rasa takut, melawan rasa malas. Yang pertama, melawan rasa malas. Yang kedua, jangan takut untuk mencoba. Itu aja kalau kita pengen sukses. Singkat tapi mendalam.
Oke, terima kasih Bang Hari, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Konten hari ini tuh sangat bermanfaat bagi kalian. Jangan sampai kalian nggak menyukai video ini karena di bawah ada tombol like. Tapi kalau kalian merasa ini kurang bermanfaat, tapi kayaknya nggak mungkin deh, ini pasti bermanfaat ya. Jangan sampai kalian tekan tombol dislike-nya. Buat kalian yang pengen ketemu sama Bang Hari, pengen tahu kontaknya, aku tulis semua nanti di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang pengen bertanya lagi, boleh tulis aja di kolom komentar. Ada ingin pertanyaan apa aja, nanti ini kita juga bakalan share di Spotify untuk motivasi kalian sambil bisa didengarkan sambil tiduran gitu ya. Iya benar banget. Oke, terima kasih Kak Hari, terima kasih yang Sama-sama. menonton. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.